Dame Gazbara do Semropol, Ukraine, the reigning, defending, undefeated WBO Cruiserweight Champion of the World, Alexander Alexandrovich Usyk. Closing this gap with real, minimum effort shot. Alexander Usyk. Petinju asal Ukraina, Alexander Usyk, merupakan salah satu petinju terbaik di dunia di kelas penjelajah. Akan tetapi, seorang petinju kelas berat, Anthony Joshua, mampu mengalahkannya. I favour Joshua. I think it's going to be a good fight. Both of them are top level fighters, so you can't just say, oh, Joshua going to whatever. It's going to be a good fight. Anthony, hello. And here. Anthony Joshua memiliki terlalu banyak ukuran dan kekuatan untuk dihadapi oleh mantan juara kelas penjelajah 4 sabuk, petinju asal Ukraina, Alexander Usyk, pada Sabtu malam nanti, tepatnya 25 September. Usyk tidak akan mampu bersaing dengan Anthony Joshua yang ukuran tubuhnya, ukuran pukulannya jauh lebih besar. Kita percaya bahwa Joshua yang saat ini mempunyai rekor 24 kemenangan dengan 1 kekalahan, di mana kemenangan 22 didapatkan dengan KO, akan mampu mempertahankan gelar kelas berat IBF, WBA, WBO-nya dengan keputusan bulat 12 ronde satu sisi atas mantan juara kelas penjelajah yang tak terbantahkan, Alexander Usyk, yang saat ini mempunyai rekor 18 kemenangan tanpa pernah kalah dengan 13 kemenangan didapatkan dengan KO. Melihat rasio kemenangan KO-nya tersebut, maka mereka di atas kertas Joshua lebih diunggulkan. Akan tetapi pertanyaannya adalah, mampukah dan bisakah Alexander Usyk memenangkan pertandingan tersebut atas Joshua nanti? Kita belum pernah melihat Joshua berjuang melawan tim kelas berat seperti Usyk sejak menjadi profesional pada tahun 2013. Akan tetapi, tentu saja seorang Joshua mempunyai pengalaman saat dia bertanding melawan Erslandi Seven pada Olimpiade London di 2012 yang lalu. Petarung Kuba tersebut kira-kira berukuran sama dengan Alexander Usyk ini, dan dia bisa dibilang mampu mengalahkan Joshua dan menerima apa yang diyakini beberapa penggemar sebagai keputusan di negaranya itu. Jika Savon mampu bertarung dengan cukup baik untuk mendapatkan kemenangan atas Joshua, maka Usyk juga bisa. Namun, Usyk bisa memiliki masalah yang sama dengan Savon dalam mencoba memenangkan pertandingan atas Joshua di London nanti. Siapa yang bisa melupakan bagaimana seorang Vladimir Klitschko membiarkan Joshua lolos setelah mampu melukainya di ronde ke-6 dalam pertarungan mereka pada tahun 2017 di Stadion Wembley di London. Alih-alih Vladimir melakukan kudeta, ia memilih membiarkan Joshua dan mencoba memenangkan angka. Itu adalah langkah gila di pihak Vladimir saat itu, padahal saat itu dia mampu menempatkan Joshua seperti apa yang dia mau, terluka parah dan kehabisan nafas. Akan tetapi dia membiarkannya bertahan. Jika Usyk berada di posisi yang sama pada hari Sabtu nanti, maka orang akan bertaruh dia akan berusaha mengeluarkan Joshua dari kesengsaraannya itu. Dia tidak akan membuat kesalahan bodoh yang sama seperti yang dilakukan Vladimir, membiarkan Joshua bertahan dan percaya bahwa dia bisa memenangkan keputusan pertandingan itu. Usyk tahu di mana dia bertarung, dan tentu saja dia tidak akan membiarkan hakim memutuskan hasilnya jika dia bisa membantu. Mantan juara dunia kelas berat 2 kali, Eric Molina mengatakan ada hal-hal yang dilakukan Joshua dengan hebat. Joshua akan membawa kekuatan ukuran, termasuk juga Usyk. Jadi, saya merasa Usyk tidak memiliki ukuran untuk divisi kelas berat di era sekarang ini. Joshua's going to bring the power, the size,
Usyk's going to bring, I don't know, about 220, 225. So I kind of feel that Usyk does not have the size for this heavyweight division in this era. Iya, Usyk akan mampu melakukan untuk masuk dan keluar dari masalah di dalam ring, dan dia akan mampu bertahan. Akan tetapi dia tidak terlihat mampu menempatkan Joshua ke dalam masalah besar saat pertandingan nanti. Ukuran dan kekuatan mereka berdua cukup berbeda. Usyk adalah petarung papan atas, juara kelas penjelajah papan atas. Akan tetapi di era sekarang ini para pemain kelas berat begitu besar. Melihat dalam ukuran itu saja, maka Usyk akan mempunyai beberapa masalah di divisi kelas berat itu. Kita asumsikan bahwa Usyk tidak akan mencoba dan meninju pertarungan ke Joshua jika dia masuk ke pertahanannya dengan gaya Klitschko. Dalam pertandingan ulang Joshua dengan Andy Ruiz pada bulan Desember 2019 yang lalu, ia bertarung dengan gaya kenyamanan saja, pertama yang sama yang digunakan mantan juara kelas berat Wladimir Klitschko selama paruh kedua karirnya. Cara itu berhasil karena saat itu Ruiz Junior sangat kelebihan berat badannya dan tidak terlatih untuk pertarungan, sehingga dia tidak bisa mencapai Joshua. Ruiz membawa terlalu banyak lemak dan tidak bisa berjalan cukup dekat untuk melepaskan pukulan-pukulannya seperti yang dia lakukan dalam pertemuan pertama mereka di bulan Juni 2019. Joshua tentu saja mendapatkan lebih banyak pengalaman daripada saat melawan Andy Ruiz. Dia membuat beberapa kesalahan dalam pertarungan itu, dan jika Joshua tetap tenang dan mampu bertinju dan melakukan beberapa hal yang bagus, maka dia akan mempunyai peluang untuk memenangkan pertarungan tersebut dengan mudah. Joshua harus belajar dari hal tersebut dan mempelajari apa yang harus dan tidak boleh dia lakukan di saat itu, bahkan melawan tipe petarung seperti Alexander Usyk. Itu akan menjadi sebuah keuntungan karena dia pernah membuat kesalahan itu sebelumnya dan dia memperbaikinya. Dan tentu saja Usyk adalah petinju yang lebih baik dari Andy Ruiz. Dia bisa bergerak dengan baik dan dia datang dari posisi kidal. Dia cerdas dan mungkin dia bisa tergelincir, akan tetapi dia mampu menggunakan ring dengan lebih baik. Jelas, ada hal-hal yang dilakukan Andy Ruiz lebih baik daripada Usyk. Namun dalam aspek itu, Usyk memang memiliki gerakan yang lebih baik dan petinju yang lebih baik. He will give Joshua problems early on with his trickery and his boxing skills, but eventually Joshua will get to him. Sementara itu, Joshua adalah petarung yang cerdas. Dia akan mampu menyesuaikan dirinya dan bersiap untuk apa yang akan dilakukannya terhadap Alexander Usyk. Kita mungkin akan melihat pertandingan catur antara Joshua dan Alexander Usyk pada hari Sabtu nanti, karena ada banyak rasa hormat dari pihak Anthony Joshua kepada petarung Ukraina itu. Juga, Joshua tidak ingin gegabah seperti saat dia melakukannya terhadap seorang Ruiz, kemudian menabrak salah satu pukulan dari Usyk. Usyk merupakan petinju kidal, mungkin bukan yang terbesar ataupun paling kuat. Akan tetapi, jika dia mampu menghajar seorang Joshua dengan bersih dengan salah satu kepalan tangannya, maka dia akan mampu melukainya dengan keras. Dalam pertarungannya nanti, jika seorang Anthony Joshua mampu mempergunakan berbagai macam kelebihannya atas Alexander Usyk, maka sangat dimungkinkan seorang Anthony Joshua akan mampu mempertahankan kelas beratnya, akan mampu mempertahankan gelar juara dunianya, dan tetap menjadi seorang juara tinju dunia kelas berat.